어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penalaran proporsional. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari penalaran proporsional serta contoh-contoh dari penalaran proporsional. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Indirazia dari program studi sosiologi NIM 2305211000046 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunajaya Madura. Langsung saja pada pengertian. Apa itu proposisi? Menurut Pusproporjo dan Gilarso pada tahun 2011 mendefinisikan proposisi sebagai perbuatan manusia yang di dalamnya ia mengakui atau memungkiri suatu tentang sesuatu. Adapun pengertian penalaran proporsional secara umum adalah proses berpikir yang melibatkan hubungan antara proposisi atau pernyataan dalam suatu argumen. Hal ini mencakup pemahaman hubungan logis antara pernyataan seperti implikasi dan negasi serta kemampuan untuk menarik kesimpulan dan berdasarkan informasi yang diberikan. Dalam hal ini, penalaran proporsional kita menggunakan aturan logika untuk menyusun dan mengevaluasi argumen. Selanjutnya yaitu contoh proposisi. Ada dua kalimat. Yang pertama yaitu gadis itu bijaksana, yang mana dua hal yang tidak dapat terpisah. Gadis itu sama dengan bijaksana merupakan kalimat pengakuan. Yang kedua, gadis itu tidak bijaksana merupakan keduanya bukan satu kesatuan. Gadis itu tidak sama dengan bijaksana. Artinya dalam kalimat ini ada pengingkaran atau memungkiri. Jadi dalam kalimat ini ada pengakuan dan ada juga pengingkaran. Nah, di sini yang akan dibahas dalam kajian proposisi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur proposisi. Ada tiga bagian. Yang pertama term subjek, yang kedua term predikat, yang ketiga kopula. Kopula ini merupakan kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Kalian pasti sudah tahu apa itu term karena pada mata kuliah filsafat sudah dijelaskan dengan dosen kita perbedaan kata dan term. Contohnya, sebagian benda cair adalah air. Nah, pembentukan kalimatnya adalah merupakan kopula karena sebagai penghubung kata. Sebagian sebagai pembilang, benda cair sebagai subjek adalah sebagai kopula dan air sebagai predikat. Nah, berarti term subjeknya benda cair, term predikatnya air, dan kopulanya itu adalah seperti itu ya. Saya kira teman-teman sudah paham. Adapun beberapa jenis-jenis proposisi kurang lebih 7, yaitu yang pertama berdasarkan sumber. Misalnya ikan adalah hewan, yang mana ikan ini sebagai subjek dan hewan sebagai predikat. Nah, jadi dalam predikat ini sebenarnya sudah ada dalam term subjek karena ikan adalah hewan. Yang kedua berdasarkan bentuk. Bentuk ini bentuk majemuk. Misalnya Dina dan Dani adalah mahasiswa rajin. Dina dan Dani sebagai subjek. Yang ketiga berdasarkan sifat. Misalnya mahasiswa akan lulus bila rajin belajar. Sifatnya itu rajin belajar. Yang keempat berdasarkan tingkat kepastian kebenaran. Misalnya Ahmad adalah seorang laki-laki. Tentu saja Ahmad adalah benar adanya seorang laki-laki.
Yang kelima, berdasarkan kualitas. Misalnya, semua dokter adalah orang pintar, dan itu sudah tentu dokter merupakan orang yang pintar. Yang keenam, berdasarkan kuantitas. Misalnya, tidak semua mahasiswa pandai bernyanyi. Kuantitas ini sebagai jumlah, karena tidak semua mahasiswa bakal pandai bernyanyi. Yang terakhir, yang ketujuh, berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas. Misalnya, semua pengendara motor memakai helm. Nah, itu saja, ada beberapa jenis proposisi yang banyak sekali. Jika kurang paham, teman-teman bisa mencari lagi di berbagai sumber contoh-contoh penalaran proposisi. Ada beberapa macam luas term dalam proposisi, ada 4, yaitu yang pertama proposisi A, proposisi E, proposisi I, dan proposisi U. Selanjutnya akan kita bahas apa itu proposisi A, proposisi E, proposisi I, dan proposisi U. Proposisi A merupakan term S berdistribusi dan term B tidak berdistribusi. Misalnya, semua mangga, jadi seluruh mangga. Hal ini terdistribusi karena sifatnya seluruh atau semua jenis mangga. Adalah buah sebagai predikat. Bahwa ini tidak berdistribusi karena buah beragam. Ada buah mangga, buah apel, buah semangka, buah pepaya, buah anggur, buah melon, dan sebagainya. Jadi buah tidak berdistribusi atau B tidak berdistribusi. Nah, selanjutnya proposisi E. Proposisi E ini term S berdistribusi dan term B berdistribusi. Keduanya saling berdistribusi. Misalnya, semua mangga bukan semangka. Jadi semua mangga artinya semua jenis mangga, bukan semangka. Nah, semangka ini berdistribusi karena semangka berarti semua jenis semangka, bukan buah. Kalau buah artinya nanti beda dan tidak berdistribusi lagi. Jadi antara term S dan term P berdistribusi. Proposisi I merupakan term S tidak berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Ini sama-sama tidak berdistribusi. Misalnya, sebagian manusia adalah dermawan. Nah, sebagian manusia ini tidak berdistribusi karena apa? Karena tidak mencakup semua manusia. Kemudian term P tidak berdistribusi karena tidak semua manusia dermawan, berarti tidak dapat berdistribusi. Selanjutnya yang terakhir yaitu proposisi O. Term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Misalnya, term S itu sebagian manusia. Term S ini tidak berdistribusi karena hanya sebagian, tidak seluruh atau tidak semua manusia. Selanjutnya term P. Term P ini berdistribusi karena berisi bukan dermawan, karena memang tidak semua manusia itu dermawan. Jadi term S tidak berdistribusi, sedangkan term P sifatnya berdistribusi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video saya. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.